ini udah pas belum nih? Kita mau ngucapin bareng kan? Yuk, siap-siap ya. Nah, ayo semuanya, biar kelihatan kompak. Bu Fitri, sini majuan dikit. Wah, jadi juga nih video halal bihalal tahun ini. Udah kelihatan ceria belum, Bu Koko? Iya dong, kita harus kasih ucapan selamat yang heboh ya buat para netizen. Ayo, ibu-ibu, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh, Bu Salsa mana ya? Biasanya dia yang pertama datang kalau lebaran. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu. Bu Salsa, masuk-masuk. Kok lama banget sih? Maaf Bu Jenab, tadi macet di jalan. Lebaran kan jadi ramai. Iya sih, tapi kamu udah lama nikah kan? Kok belum ada anak juga ya? Gimana sih? Apa nggak program? Ah, Bu Jenab, belum dikasih rezeki aja. Mungkin belum waktunya. Doain aja ya, semoga cepet punya. Iya, saya doain deh. Tapi kamu udah ikhtiar lebih keras kan? Sekarang banyak cara loh. Misalnya ke dokter spesialis atau minum suplemen. Saya dengar ada juga metode-metode baru yang bisa bantu cepet dapat momongan. Iya Bu, saya sudah coba beberapa kali, tapi ya mungkin belum rezeki. Tapi tahu nggak sih Bu Salsa, kamu harus mulai diet deh. Soalnya ya, nggak heran juga sih kalau kamu agak susah punya anak. Orang kamu aja gendut begitu. Saya sudah coba diet Bu, tapi ya nggak gampang. Ya iyalah, nggak gampang kalau cuma niat doang. Harusnya serius. Sekarang kan banyak program diet yang efektif. Kamu bisa coba. Siapa tahu berat badannya turun. Rezeki juga datang ke orang yang berusaha. Orang gendut emang sering susah punya anak. Iya Bu, terima kasih sarannya. Saya akan coba lagi nanti. Bagus. Ya siapa tahu lebaran tahun depan kamu udah datang dengan kabar baik ya. Anak itu kan rezeki besar. Tapi kalau kita nggak usaha gimana mau dapet? Kalau gitu saya pamit pulang ya Bu. Bu Jenab, silakan mampir. Saya baru aja selesai nyapu. Gimana lebarannya? Lancar? Iya, lancar sih. Tapi ini kamu pakai baju baru ya? Tapi kok warnanya kayak kurang pas gitu ya sama kulit kamu. Jadi kelihatan aneh, gak cocok. Ah, yang penting nyaman dipakai Bu. Lagian kan lebaran gak harus mahal-mahal. Yang penting kita bersyukur sama bisa beli baju baru. Iya, saya ngerti. Tapi ya tetap aja warna ini bikin kamu kelihatan lebih gelap tahu. Apalagi kalau dipakai di siang-siang begini. Saya aja sampai bingung. Ini kamu sengaja milih warna ini atau gimana? Mungkin saya yang kurang ngerti fashion ya Bu. Tapi saya suka aja sih sama warnanya. Cerah gitu. Biar suasana lebarannya juga ikut cerah. Cerah sih cerah, tapi ya tetap aja harusnya kamu lebih pintar pilih warna. Baju lebaran tuh emang gak harus mahal, tapi setidaknya yang cocok sama warna kulit. Kalau enggak, ya malah kelihatan jelek. Makasih sarannya Bu Jenab. Mungkin saya memang harus belajar lebih banyak soal warna. Iya, nanti coba aja deh. Saya yakin kalau kamu lebih perhatian, pasti lebaran tahun depan kamu bisa tampil lebih baik. Jangan sampai jadi bahan omongan tetangga, iya kan? Iya Bu, mudah-mudahan. Ya udah deh, saya mau lanjut keliling. Soalnya masih banyak rumah yang harus saya sambangi. Tapi inget ya, saran saya soal baju tadi jangan dianggap enteng. Bu Jenab, silakan duduk. Mau coba perbuatan saya nggak? Baru mateng nih. Opor kamu ini kok agak keasinan ya? Wah, padahal orang-orang bilang kamu jago masak. Kok bisa sih keasinan gini? Mungkin selera kita beda kali Bu. Tapi suami dan anak-anak saya suka kok. Mereka bilang enak. Iya, mungkin. Tapi ya kalau buat tamu, kamu sebaiknya lebih hati-hati lagi. Kan gak semua orang seleranya sama suami dan anak-anak kamu. Lain kali coba dikurangi garamnya. Soalnya kalau terlalu asin gini, tamu bisa gak suka. Bu Jenab, saya masak ini dengan hati. Saya yakin semua yang makan akan suka. Saya juga udah coba dan rasanya pas kok. Kalau ibu merasa terlalu asin, mungkin itu lidah ibu yang terlalu sensitif. Oh, jadi kamu mau bilang lidah saya yang salah? Saya sih cuma kasih saran buat kebaikan kamu aja. Kalau tamu gak suka, kan gak enak nanti bicaranya. Bu Jenab, kalau kamu gak suka masakan saya, ya udah, gak usah makan. Gak perlu ngomongin yang enggak. Saya masak buat keluarga, bukan buat lidah yang suka nyinyir kayak kamu. Bu Omat, gak perlu marah gitu dong. Saya cuma kasih saran. Masa baru dikasih saran dikit langsung ngamuk? Saya nggak butuh saran dari orang yang cuma bisa cari kesalahan orang lain. Kalau kamu nggak suka, pintu rumah saya selalu terbuka buat kamu pergi. Iya deh Bu Omat, saya pergi aja biar kamu tenang. Tapi inget ya, orang yang gak bisa terima kritikan itu biasanya keluar sekarang Bu Jenab. Bu Salsa, kamu udah ketemu Bu Jenab hari ini?
Udah Bu Rina, makanya ini saya lemas banget. Kebanyakan makan hati tiap kali ketemu Bu Jenab. Kamu tahu nggak? Seperti biasa mulutnya itu, aduh, nggak berubah-berubah dari tahun ke tahun. Tetap aja pedesnya. Saya juga kena Bu Salsa. Pas dia mampir ke rumah saya tadi, dia langsung bilang baju lebaran saya nggak cocok sama kulit saya. Saya cuma bisa senyum aja. Padahal hati rasanya pengen balas ngomong. Tangan juga udah gatel pengen jambak-jambak. Sama Bu Rina, saya juga. Dia bahkan menghina saya karena saya belum punya anak. Iya, udah bertahun-tahun kayak gitu ya, gak pernah berubah. Selalu aja ada yang dikomentarin, selalu ada yang kurang di mata dia. Tiap lebaran saya udah siapin mental buat ketemu Bu Jenab. Saya tahu pasti bakal ada yang disindir atau dikritik. Padahal itu momen silaturahmi. Seharusnya saling memaafkan dan menghangatkan hati, bukan malah bikin orang jengkel. Saya juga mikir gitu Bu Salsa. Kadang saya heran apa nggak capek ya tiap tahun bikin orang sekitarnya merasa nggak nyaman. Bukannya kita udah tua, harusnya kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak berbuat baik. Mungkin itu sifat dasar dia Bu Rina. Bu Jenab emang suka merasa paling benar. Padahal kita udah sering sabar, udah sering coba maklumi. Tapi ya itu, tiap lebaran tetap aja kita dapat omelan gratis dari dia. Iya betul, saya jadi ingat dulu pas anak saya masih kecil. Dia bilang anak saya kok badannya kurus, kayak nggak pernah dikasih makan. Padahal waktu itu anak saya cuma susah makan. Bukan karena saya nggak ngurus, sakit hati saya. Tapi waktu itu saya cuma senyum aja. Iya, kita cuma bisa tahan. Tapi capek juga ya, setiap tahun harus gini terus. Iya capek, tapi mau gimana lagi. Saya cuma bisa doain mudah-mudahan tahun depan dia bisa berubah. Mungkin butuh waktu lama, tapi saya percaya semua orang bisa berubah kalau mereka mau. Assalamualaikum Bu RW, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam Bu Jenab, minal aizin wal faizin juga ya. Semoga kita semua selalu diberkahi. Wah, lebaran kali ini ramai banget ya Bu RW. Ngomong-ngomong, mana nih THR buat saya? Hehehe. Ini Bu Jenab THR-nya, semoga bermanfaat ya. Bu RW, kok cuma segini? 50.000, kurang nih Bu. Saya kira THR dari Bu RW paling enggak lebih besar lah. Kan Bu RW orang terpandang di sini. Bu Jenab, ini memang yang bisa saya berikan tahun ini. Saya juga punya banyak tanggungan. Tetangga yang lain juga harus saya perhatikan. Kalau cuma ini yang saya bisa kasih, ya harap dimaklumi. Tapi Bu RW, masa sih THR cuma segini? Kan malu juga dong kalau tetangga lain tahu. Saya kira Bu RW ini punya rezeki yang lebih dari yang lain. Kalau cuma 50.000, saya nggak bisa loh buat apa-apa ini. Ini nih ciri-ciri manusia yang gak tahu diri, dikasih hati minta jantung. Tapi Bu, saya kan tetangga yang sering bantu-bantu acara di komplek ini. Jadi wajar dong kalau saya minta lebih. Bu Jenab, kebaikan dan bantuan itu harusnya ikhlas. Kalau kita membantu orang lain dengan harapan dapat lebih, itu bukan lagi membantu, tapi jual beli. Saya harap kita bisa saling menghormati, bukan hitung-hitungan seperti ini. Bu Fitri, kalau lebaran gini warung kamu gak tutup sih, padahal kebanyakan pada libur loh. Sayang kalau tutup Bu Wati. Biasanya kan pas lebaran anak-anak suka banyak yang jajan, habis pada dapat THR. Terus ibu-ibu juga suka mampir beli rujak asinan, lumayan rame. Iya juga sih, anak-anak pasti pada doyan jajan es sama rujak di hari panas kayak gini. Bu Fitri, saya mau es jeruknya. Esnya yang banyak ya, hati saya lagi panas banget. Sama asinannya yang pedas, jangan pelit cabenya ya. Oke Bu Ahmad, saya buatin dulu. Bu Ahmad, ada apa nih? Kok kayaknya lagi kesel banget? Cerita dong, siapa yang bikin kamu marah sampai segininya? Aduh, itu tuh Bu Jenab lagi. Siapa lagi coba kalau bukan dia? Bayangin aja dia keliling ke rumah-rumah lebaran ini, tapi bukannya silaturahmi malah nyindir-nyindir terus. Di rumah saya, dia bilang oper saya keasinan lah. Terus bajunya Bu Rina, katanya warnanya bikin kulitnya Bu Rina gelap lah. Nggak ada habisnya dia ngomong seenaknya. Oh, ya ampun, Bu Jenab lagi. Emang mulutnya nggak ada remnya ya? Ya, kamu sabar aja ya Bu Ahmad. Sabar gimana Bu Wati? Udah lama saya tahan-tahan, tapi kali ini udah keterlaluan. Apalagi dia bawa-bawa soal masakan saya yang katanya nggak layak buat tamu. Saya jadi pengen bales deh. Udahlah Bu Ahmad, ini minum dulu, dinginin kepala, jangan marah-marah. Masih suasana lebaran ini. Assalamualaikum ibu-ibu, lagi ngobrol apa nih? Kok kelihatannya serius? Waalaikumsalam Pak RW, ini lagi ngobrol-ngobrol aja soal lebaran. Saya cuma mau kasih tahu, tadi saya lewat balai gosip. Markas kalian diambil alih sama Bu Jenab. Ibu-ibu tahu kan, tempat nongkrong favorit kalian itu sekarang dia yang menguasai. Aduh, Bu Jenab lagi, dia ngambil alih tempat itu. Benar-benar nyebelin. Dia mau nguasain segalanya apa gimana sih?
Udahlah Bu Ahmad, nggak usah ribut-ribut. Ini kan masih lebaran, kita sabar aja dulu. Mungkin nanti bisa dibicarain baik-baik. Betul ibu-ibu, kita juga akan kumpul di masjid malam nanti. Sekalian acara halal bihalal. Mungkin di situ kita bahas bersama sambil silaturahmi. Bu Koko, kamu tahu nggak? Tadi saya mampir ke rumahnya Bu RW, terus dapet THR. Tapi coba tebak, isinya berapa? Cuma 50.000, bayangin. Masa Bu RW kasih segitu doang? Udah kayak anak kecil dapat duit jajan aja. Astagfirullah Bu Jenab, itu kan rezeki. Mestinya kamu bersyukur. Dapat THR segitu ya, alhamdulillah. Gak boleh ngomel-ngomel gitu, gak baik. Assalamualaikum Bu Jenab, Bu Koko. Lagi pada ngobrolin apa nih? Waalaikumsalam Naila. Kamu mau kemana bawa-bawa tripod sama HP gitu? Mau bikin vlog? Enggak Bu Koko, saya mau ke masjid. Kan tadi Pak RW bilang kita harus kumpul buat acara halal bihalal. Saya pikir sekalian mau dokumentasi acaranya biar ada kenangan. Naila, kamu sekarang umur berapa ya? Tahun ini saya 24 Bu Jenab. Hah? Udah 24 tahun tapi belum nikah juga. Hati-hati loh Naila, nanti jadi perawan tua kalau kebanyakan sibuk sama karir. Lihat tuh anak saya, waktu seumur kamu udah nikah, sekarang udah punya anak 1. Kamu tuh terlalu fokus sama kerjaan. Terus Bu Jenab, gak boleh ngomong kayak gitu. Nikah kan soal jodoh, gak bisa dipaksa-paksa. Naila masih muda, biarin aja dia fokus sama apa yang dia suka. Lagian hidup gak selalu tentang nikah dan punya anak kan? Iya Bu Koko, saya juga gak buru-buru kok. Insya Allah, kalau waktunya tepat, jodoh pasti datang. Iya, tapi tetap aja Naila, menurut saya perempuan itu harus lebih mikirin masa depan. Jangan sampai nanti nyesel di kemudian hari. Iya kan Bu Koko? Udahlah Bu Jenab, jangan bikin Naila nggak enak. Ini kan masih suasana lebaran. Kita seharusnya saling mendoakan yang baik-baik aja. Yuk, daripada gosip terus di sini, mending kita jalan bareng ke masjid buat acara halal bihalal biar suasana jadi lebih adem. Iya Bu Koko, terima kasih ya. Ayo kita ke masjid sekarang sebelum acaranya dimulai. Iya deh, yuk kita jalan. Tapi bener loh Naila, kamu pikirin omongan saya tadi, jangan diabaikan. Ini udah pas belum nih? Kita mau ngucapin bareng kan? Yuk, siap-siap ya. Nah, ayo semuanya, biar kelihatan kompak. Bu Fitri, sini majuan dikit. Wah, jadi juga nih video halal bihalal tahun ini. Udah kelihatan ceria belum Bu Koko? Iya dong, kita harus kasih ucapan selamat yang heboh ya buat para netizen. Ayo, ibu-ibu, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Firman, udah lama gak ketemu. Sekarang kamu kerja di mana? Alhamdulillah Bu, saya sekarang kerja di bengkel. Oh, masa cuma di bengkel? Anak saya aja kerja di perusahaan gede, gaji UMR. Gaji saya memang kecil sih Bu Jenab. Ya sekitar 3 kali lipat dari gaji anak ibu. Hah? 3 kali lipat? Maksudnya gimana Firman? Iya Bu, bengkel itu punya saya. Jadi ya alhamdulillah rezeki anak bengkel aja. Oh, mamam, Bu Jenab kena mental. Bu, sampai kapan kamu mau terus-terusan kayak gini? Hari ini hari raya, tapi kamu malah bikin suasana nggak enak dengan omonganmu yang julid itu. Loh, aku cuma nanya doang Pak. Masa salah kalau aku penasaran anak orang kerja di mana? Emangnya salah kalau aku bandingin anak kita yang kerja di perusahaan besar dengan dia yang cuma kerja di bengkel? Bukan soal kamu nanya, ini soal cara kamu ngomong. Kamu tuh ngerasa harus lebih baik dari orang lain. Firman mungkin kerja di bengkel, tapi kamu tahu sendiri kan, bengkel itu punya dia, dan dia kerja keras buat sampai ke situ. Nggak perlu kamu rendahin kayak gitu. Iya, tapi aku cuma mau kasih tahu aja kalau ada yang lebih baik, biar mereka ngerti sih pentingnya pendidikan tinggi dan karir yang jelas. Bu, bukan tugasmu buat ngatur hidup orang lain. Kamu tuh sering ikut campur urusan orang, seakan-akan cuma cara kamu yang benar. Kamu pikir setiap orang itu harus mengikuti jalan yang sama. Lihat akibatnya tadi, Firman balas kamu dengan fakta yang malah bikin kamu malu sendiri. Aku nggak bermaksud bikin orang malu, Pak. Aku cuma... Kamu sadar gak besok kita kumpul keluarga besar? Apa kamu mau bikin suasana kayak tadi lagi? Kamu gak capek Bu? Setiap kali kumpul bukannya bahagia, kamu malah bikin orang lain ngerasa gak nyaman. Ini Idul Fitri, hari raya. Harusnya kamu minta maaf dan introspeksi diri, bukan malah nyari celah buat ngejulitin orang. Kamu tahu, aku capek lihat kamu terus-terusan begini. Kamu tahu gak betapa memalukannya aku di depan orang-orang?
Aduh, semoga saja dia nggak lihat aku. Males banget harus ketemu Bude Jenap yang julid itu. Ari, kamu mau kemana? Udah lama gak ketemu. Gimana sekolahmu? Mau lanjut kuliah kan? Bude, iya aku nggak lanjut kuliah Bude. Aku mau langsung kerja aja, lebih praktis. Loh, kok gitu sih? Gak lanjut kuliah? Kalau nggak kuliah, kamu tuh nggak bakal punya masa depan, Ari. Mau jadi apa nanti? Cuma kerja doang? Apa-apaan ini? Kenapa rambutku tiba-tiba panjang begini? Bu, kamu kenapa? Astaga, rambutmu. Bude, rambut Bude kenapa bisa jadi panjang kayak gitu? Tolong aku. Kenapa begini? Tolong. Bu, ini nggak normal. Rambutmu seperti hidup. Ayo Ari, kita bawa budemu ke dalam. Iya Pak Deh. Ya Allah Zenab, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa rambutmu jadi kayak gini? Ma, aku nggak tahu. Tiba-tiba aja rambutku jadi panjang dan menutup mulutku. Tolong aku, Ma. Aku nggak bisa napas. Ini nggak bisa dibiarkan Bu. Apa kamu ada salah sama orang? Atau ini karma? Bude, tadi kamu bilang aku nggak punya masa depan karena nggak kuliah. Mungkin ini balasan karena sering meremehkan orang lain. Jadinya Bude kayak Tante Kun deh. Aku nggak bermaksud. Tolong aku. Bude, mungkin ini saatnya Bude berubah. Nggak baik terus-terusan ngerendahin orang lain. Lihat sekarang, Bude yang kena akibatnya. Maafin aku salah. Aku janji, aku nggak akan ngomong yang jelek-jelek lagi. Mungkin ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah meremehkan orang lain. Iya Bude, kita semua punya jalannya masing-masing. Nih, minum dulu. Kamu kelihatan masih shock. Terima kasih. Aku nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi sama aku, Pak. Aku merasa dihukum. Rambutku tadi seperti menghukumku karena apa yang sudah aku lakukan. Mungkin ini memang cara dunia ngasih pelajaran ke kita. Kamu sering ngomong sembarangan ke orang, merendahkan mereka, bahkan keluarga sendiri. Apa kamu nggak sadar selama ini? Aku sadar, Pak. Aku sadar selama ini aku selalu berpikir kalau aku lebih baik dari orang lain. Tapi semua itu cuma untuk menutupi rasa nggak percaya diriku sendiri. Aku takut dianggap lemah, takut dibilang gak sukses. Jadi aku julid ngomongin orang lain biar aku kelihatan lebih baik. Aku paham, tapi kamu gak perlu ngerendahin orang lain buat merasa berharga. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, Bu. Kamu benar, aku udah terlalu jauh. Sampai hari ini, baru aku sadar betapa sakitnya merasa dihakimi. Bahkan oleh diri sendiri. Aku nyakitin banyak orang, Ari, Firman, bahkan anak kita sendiri. Dan lihat, aku kena akibatnya. Yang penting sekarang kamu sadar dan mau berubah. Nggak ada kata terlambat, Bu. Mulai besok kamu bisa perbaiki semua itu. Iya, Pak, aku akan perbaiki semuanya. Walaupun gak mudah, tapi aku akan berusaha.